Zaman dahulu waktu jahiliyah banyak orang tua menelantarkan anaknya. Mohon penjelasan Pak Kiai bagaimana hukum dan hukumannya dengan orang tua zaman sekarang yang menelantarkan anaknya. Bukan hanya zaman dahulu. Kalau pada zaman dahulu, bukan begitu aja. Zaman sekarang ya banyak. Banyak. Salah satunya murid saya yang sekolah di Al-Azhar Kairo itu orang tuanya hidup dari bayi ditinggalkan. Sekarang dia jadi belajar di Kairo di Al-Azhar sekarang yang dibiayai itu barang-barang itu di Al-Azhar Kairo. Emang sebelum berangkat udah ceramah udah bisa, qori udah bisa gitu ya. Nahwu sholapam udah belajar lama dari saya gitu. Udah paling bagus lah makanya dikirim ke sana. Itu begitu. Seperti itu. Jadi yang menelantarkan anak itu banyak, bukan hanya zaman jahiliyah saja. Kalau zaman jahiliyah wajar barangkali mungkin belum ada dakwah dari baginda Rasul. Kalau sekarang jahiliyah modern, bukan hanya ditelantarkan. Kalau dulu dibunuh ketika masih kecil, sekarang belum lahir dibunuh, diaborsi kan itu ya. Itu kan bukan hanya menelantarkan. Kalau aborsi kita udah tahu lah bagaimana kejamnya, bagaimana jahatnya orang tua terhadap anak. Ini bagaimana orang tuanya mah ada tapi tidak respek terhadap anaknya. Tahu anaknya ada, anaknya hidup. Dia juga ada, dia juga punya kemampuan. Kalau udah menikah lagi sama yang lain mungkin punya anak lagi, punya istri lagi. Anaknya ini tidak dibiayai bagaimana? Ya dosa. Dosa. Orang tua yang menelantarkan anaknya itu dosa besar. Dosa besar karena itu menyangkut hak adami. Ayatnya yang tadi wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Itu harus orang tua itu memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Wajib. Itu wajib, bahkan bisa jadi hutang. Kalau dia tobat, punya uang, datang umpamanya, saya bertahun-tahun tidak ngasih nafkah ke anak saya. Bertahun-tahun saya tidak ngasih nafkah ke kamu, ke istri saya, padahal kamu adalah istri sah saya. Sekarang saya merasa berdosa, saya bertobat. Coba kamu hitung, bawa kalkulator ke sini. Sehari berapa kamu kebutuhan kamu? Anak kamu berapa sehari? Udah hitung, itu utang saya yang harus saya bayar. Umpamanya saya 10 tahun tidak bayar, akan saya bayar sekarang semua utang saya kepada kamu. Kecuali kamu membebaskan, kamu memaafkan. Tapi saya takut nanti didakwa di akhirat, kamu tidak redo, anakku tidak redo. Maka akan aku bayar, mumpung aku mampu untuk membayarnya. Pas dihitung, wow, satu hari anaknya 50.000, emaknya 50.000, 100.000, kan? Kalau sebulan berarti berdua 3 juta. Kalau umpamanya 10 bulan 30 juta ya, 30 juta. Kalau 10 bulan 30 juta. Berarti kalau setahun 36 juta. Berarti kalau 10 tahun 360 juta. 360 juta. Nih saya punya hutang sama kamu sama anak saya 360 juta ini saya tobat. Hak adami saya bayarkan. Tuh mantep tuh laki-laki yang bertobat. Itu. Pas dihitung itu 60 juta. Buset gue punya duit goceng doang tong. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Udah minta dihalalin aja. Minta dihalalin. Jadi kalau ada orang tua menelantarkan anaknya. Atau sebaliknya. Kita nggak adil kalau bilang orang tua menelantarkan anaknya doang. Anak menelantarkan orang tua sama-sama dosa dan dosanya dosa besar. Orang tua menelantarkan anak, anak menelantarkan orang tua dosa besar. Sampai ada hadis Nabi mengatakan bahwa di akhirat nanti Allah tidak akan melihat, tidak akan melirik, tidak akan mengajak bicara, tidak akan mensucikan seseorang anak yang berlepas diri dari orang tuanya dan seorang orang tua yang berlepas diri daripada anaknya. Allah benci, Allah marah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.